teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Agnes Triliana, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 3F. Di sini aku akan sharing ilmu mengenai perubahan sosial, sekaligus sebagai tugas untuk memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial. Nah, teman-teman semua udah tahu belum sih apa itu perubahan sosial? Jadi, secara etimologi, perubahan sosial merupakan perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola, dan perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Menurut saya sendiri, perubahan sosial merupakan perubahan sistem yang terjadi di dalam masyarakat, baik struktural, kultur sosial, dan fungsi dalam masyarakat yang terjadi pada peristiwa perubahan sosial dalam kurun waktu tertentu. Pada perubahan sosial kali ini, saya akan mengambil tema perubahan tren penggunaan media. Media secara sederhana diartikan sebagai alat komunikasi. Selama pandemi COVID-19 ini, penggunaan media terus meningkat, ditandai dengan adanya tren penggunaan media yang bukan hanya sebagai alat komunikasi saling menukar informasi saja, namun ada beberapa hal lain dari penggunaan media ini, seperti pada contoh-contoh yang akan saya paparkan berikutnya. Contoh pertama yaitu penggunaan media untuk jual beli. Maraknya perdagangan online ini didukung dengan adanya media, baik website, marketplace, forum online maupun media sosial, seperti contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Meningkatnya penggunaan media sebagai sarana jual beli, pada akhirnya akan merubah pola kebiasaan masyarakat secara besar-besaran, yang semulanya transaksi jual beli secara offline yang harus bertemu satu sama lain, namun dengan adanya transaksi jual beli online memudahkan masyarakat dalam pembelian. Pada akhirnya, masyarakat akan mengalami perubahan sosial, apalagi selama pandemi ini terus meningkat penggunaan media yang bukan hanya sekedar penukar informasi saja, namun menjadi ladang pencaharian pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara praktis dan cepat. Contoh kedua yaitu penggunaan media untuk promosi. Media sebagai sarana promosi online memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Promosi media ini semakin dipergunakan oleh orang-orang karena dilatar belakangi oleh semakin banyaknya pengguna internet saat ini. Perubahan sosial yang terjadi adalah pada bisnis, yaitu aktivitas perilaku dari kelompok masyarakat dalam mempromosikan produknya dapat dimudahkan dengan penggunaan media yang bukan hanya sekadar sebagai alat komunikasi informasi saja, namun juga memperkecil pengeluaran biaya dalam promosi. Contoh ketiga yaitu penggunaan media untuk pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran ini merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan pasca adanya pandemi COVID-19. Adanya pembelajaran daring mengubah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, di mana kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara offline, melainkan online dengan penggunaan media komunikasi, baik website sekolah atau kuliah, video conference seperti Jimit dan Zoom, maupun media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Hadirnya perubahan media untuk pembelajaran membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial dan bentuk media pembelajaran untuk saat ini. Contoh keempat yaitu penggunaan media untuk sarana hiburan. Banyak sekali aplikasi sebagai sarana hiburan yang dapat kita download atau melalui website. Bukan hanya itu saja, sekarang banyak sekali konten-konten kreator dari para YouTuber, TikToker, dan lain sebagainya. Mulai dari konten pembelajaran, kecantikan, memasak, musik, kesehatan, olahraga, gaming, pembahasan isu, keagamaan, dan lain-lain. Perubahan sosial yang terjadi yaitu adanya kebiasaan orang-orang mencari hiburan melalui media lain, tidak hanya dari televisi saja, tetapi dapat kita akses dengan cepat melalui smartphone kita. Apalagi kita dapat memperoleh hiburan yang sedang trending pada YouTube atau TikTok yang sudah tidak bisa lepas dari penggunaan media pada masyarakat. Nah, tadi sudah dipaparkan beberapa contoh terkait perubahan tren penggunaan media. Dan pada kali ini saya akan memberikan perspektif saya mengenai perubahan tren penggunaan media tersebut. Nah, perubahan tersebut baik dalam jual beli, promosi, pembelajaran maupun sarana hiburan yang saya tadi singgung, ini memang benar-benar nyata membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Apalagi perubahan penggunaan media ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang tidak dapat kita cegah atau batasi perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam penggunaan media untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Dan mau tidak mau, pastinya suatu masyarakat itu akan mengalami perubahan yang signifikan terhadap penggunaan media, mengikuti era modernisasi seperti yang dijelaskan pada contoh bahwa penggunaan media ternyata bermanfaat bagi perubahan kegiatan ekonomi dalam hal transaksi jual beli maupun promosi, perubahan dalam pendidikan di mana memanfaatkan media untuk mengatasi permasalahan kegiatan pembelajaran,
yang saat ini dibutuhkan pada masa pandemi, dan juga masyarakat dalam memperoleh hiburan dapat mengakses apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kemudian mengenai perubahan tren penggunaan media ini akan selalu menghadapi pembaharuan secara terus-menerus, secara dinamis. Artinya akan terus bergerak selama kemajuan teknologi selalu ada penciptaan baru. Hal yang perlu kita batasi dari perubahan tren penggunaan teknologi ini adalah membatasi dampak negatif yang masuk dalam lingkungan masyarakat melalui media yang sekarang ini sudah masuk ke berbagai kalangan usia.